Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Supabigas Badai Pamungkas dengan nomor induk mahasiswa 240201020941 dari program studi S1 PJJ Manajemen. Di sini, saya akan membuat video presentasi terkait dengan mata kuliah manajemen investasi yang diberikan oleh Ibu Pustika Ayuningpuri, SE MSIM pada kelas MJ701, yaitu untuk membedah sebuah jurnal. Nah, di sini Bu Pustika sendiri memberikan dua pilihan jurnal dan saya memilih satu di antaranya, yaitu jurnal yang ditulis oleh Hardewi Prabowo dengan judul Analisis Portofolio Saham dengan metode CAPM dan Markowitz. Nah, daripada penasaran terkait isi jurnalnya, langsung saja kita bahas. Nah, baik teman-teman semua, hari ini pada video kali ini kita akan membedah suatu jurnal yang menarik. Baik teman-teman, langsung saja pada video kali ini kita akan membedah sebuah jurnal dengan judul Analisis Portofolio Saham dengan metode CAPM dan Markowitz. Nah, jurnal ini sendiri ditulis oleh Hartewi Prabowo dan dipublish atau terbit di tahun 2013. Langsung saja kita mulai bedah jurnalnya. Nah, teman-teman, jadi inti dari penelitian ini itu sebenarnya terkait bagaimana sih caranya kita bisa menyusun keranjang investasi saham kita yang biasa kita sebut dengan portofolio biar hasilnya tuh optimal alias keuntungannya itu paling oke dengan resiko yang tentunya terkontrol seperti yang sebagian besar pemilik saham inginkan ya, yaitu hasil yang bagus dengan resiko yang minim. Nah, kemudian apa aja sih masalahnya yang dibahas pada jurnal ini? Nah, dalam investasi saham itu kan kita selalu pengen untung yang besar ya teman-teman. Tapi kita nggak pernah tahu pasti berapa return atau keuntungan yang bakal kita dapat. Dan pasti ada yang namanya juga resiko yang menghantui di setiap return atau keuntungan yang ingin didapatkan. Nah, di sini peneliti ingin tahu bagaimana sih cara memperkirakan return yang wajar dari suatu saham dan bagaimana caranya kita memilih saham-saham terbaik untuk dimasukkan ke portofolio kita biar untungnya tuh semaksimal mungkin. Nah, untuk mempersempit penelitian ini, mereka berfokus pada saham-saham yang masuk indeks LQ45 atau biasa kita sebut dengan saham blue chip atau saham unggulan dari BEI seperti itu. Nah, terus kenapa sih masalah ini tuh penting untuk mata kuliah manajemen investasi kita? Nah, menurut saya tentu saja penting karena jurnal ini membahas dua pilar utama terkait teori investasi modern, yaitu sesuai dengan judul jurnalnya terkait CAPM atau Capital Asset Pricing Model yang membantu kita untuk memperkirakan return saham berdasarkan resikonya dan juga ada yang kedua teori portofolio Markowitz. Nah, di sini teori ini mengajarkan kita bagaimana cara menyusun portofolio agar risiko bisa diminimalisir tapi returnnya itu tetap optimal. Jadi kalau tadi fokus di return, kalau portofolio ini terkait risikonya. Nah, kuncinya dia diversifikasi atau menyebar dana ke berbagai jenis investasi. Nah, kedua model ini adalah bisa dikatakan dasar ya manajemen portofolio modern itu dan kalau paham ini seenggaknya kita sudah menguasai konsep investasi secara dasar yaitu terkait dengan returnnya dan juga dengan resikonya. Nah, kemudian kita lanjut terkait
bagaimana sih peneliti ini melakukan risetnya? Yang pertama terkait dengan metode penelitian yang digunakan. Nah, penelitian ini masuk kategori deskriptif, jadi lebih ke menggambarkan kondisi yang ada, bukan mencari hubungan sebab akibat yang rumit. Jadi datanya adanya apa, ya udah, penulis menilai data ini seperti apa. Nah, data yang digunakan ini merupakan data sekunder, yaitu data yang sudah ada, bukan hasil survei. Jadi memang saham-saham ini datanya sudah ada di platformnya masing-masing, dan juga data-data ini meliputi harga sahamnya. Harga saham yang eh, LQ45 Blue Chip tadi dipilih beberapa, dan juga ada data indeks harga saham gabungan atau IHSG dan tingkat suku bunga SBI. Nah, penulis sendiri mengambil data selama periode Februari 2009 sampai dengan Januari 2011. Nah, di sini juga peneliti sudah memilih 19 perusahaan dari indeks LQ45 yang datanya lengkap sesuai dengan variabel-variabel yang disebutkan tadi selama periode yang diamati, yaitu Februari 2009 sampai dengan Januari 2011. Nah, untuk menganalisis data, penulis menggunakan 3 metode utama, yaitu CAPM, CV, dan juga teori portofolio Markowitz. Nah, kita bahas yang CAPM dulu, yaitu Capital Asset Pricing Model. Untuk menghitung, di sini untuk menghitung berapa sih return yang wajar atau yang kita harapkan gitu, perkiraan kita terhadap suatu saham di periode tersebut. Kemudian yang kedua, menggunakan coefficient of variation, kita sebut dengan CV, ini semacam alat ukur efisiensi. Jadi makin kecil nilai CV-nya berarti makin bagus saham itu, karena risikonya relatif lebih rendah dibanding return yang didapat. Kemudian yang ketiga, teori portofolio Markowitz seperti yang saya sampaikan tadi, di sini digunakan untuk menyusun dan mengoptimasi portofolio saham, biar kita bisa nemuin kombinasi saham yang paling pas antara perbandingan dengan return terhadap resikonya. Nah, di sini pendapat saya mengenai ketepatan metode yang digunakan itu sudah tepat. Kenapa? Karena CAPM sendiri memang model standar ya untuk menghitung expected return yang kita harapkan terkait dengan keuntungan yang mau kita peroleh, seperti itulah intinya. Dan juga dipadukan dengan teori Markowitz, yaitu teori dasar buat menyusun portofolio yang efisien. Keduanya memang sering banget ya dipakai di dunia keuangan. Jadi untuk tujuan penelitian dasar di bidang investasi, kombinasi dua metode ini menurut saya sudah sangat pas. Jadi seimbang antara risknya dan juga return-nya. Tapi catatannya tetap diperhatikan ya, karena penelitian ini menggunakan data masa lalu, di dunia nyata dengan kondisi sekarang bisa berubah-ubah ya, tapi secara konsep dan fondasi teori kalau masih mau diterapkan di kondisi saat ini juga bisa banget gitu. Lanjut dengan hasilnya. Nah, kita akan bedah nih hasil dari jurnal penelitian ini seperti apa sih gitu. Nah, di sini saya bagi menjadi berapa ini? Menjadi 4 ya, 4 poin terkait hasil-hasil yang seru lah yang bisa kita telisik lebih dalam. Yaitu yang pertama terkait dengan hasil CAPM-nya, yaitu semua saham itu murah. Ternyata dari hasil penelitian, 19 saham LQ45 yang diteliti tadi, semua harganya itu dianggap under value atau bisa kita katakan murah gitu ya. Kenapa? Karena return yang didapat investor dari saham-saham itu lebih tinggi daripada return yang diperkirakan dengan model CAPM. Jadi secara teori, saham-saham ini sangat menarik untuk dibeli. Nah, penelitian ini juga menunjukkan kalau hampir semua saham ya, hampir, yaitu 18 dari 19. Jadi hanya satu saja yang tidak, mempunyai beta di atas 1. Artinya saham-saham ini agresif. Pergerakan harganya cenderung lebih fluktuatif dibanding dengan pasar keseluruhan. Nah, satu tadi yang tidak termasuk yaitu saham UNTR yang betanya di bawah 1. Artinya cenderung lebih stabil gitu. Jadi untuk yang suka
yang menantang nih, yang sangat fluktuatif, ini hasil CAPM-nya 18 dari 19 itu betanya di atas 1, seperti itu teman-teman. Kemudian yang kedua, seleksi saham terbaik dengan metode CV tadi. Setelah tadi dengan CAPM, dengan CV ini peneliti menyaring lagi saham-saham yang returnnya positif, nilai CV-nya paling kecil. Returnnya positif dan nilai CV-nya paling kecil gitu. Nah, maksudnya di sini CV kecil itu berarti sahamnya efisien ya teman-teman. Nah, saham yang returnnya negatif di sini langsung dicoret. Dari penyaringan tersebut didapatkanlah 10 saham terbaik, yaitu UNTR, SMCB, ASII, INDF, BBRI, BBCA, BMRI, MEDC, INCO, dan juga BDMN. Kemudian kita lanjut ke hasil yang ketiga, yaitu optimalisasi portofolio dengan Markowitz itu. Nah, dari 10 saham tersebut, peneliti mencoba menyusun portofolionya. Nah, awalnya mencoba portofolio 10 saham, kemudian dibandingkan dengan portofolio 5 saham yang dipilih dari 10 saham itu berdasarkan nilai CV yang terbaiknya. Nah, hasilnya 5 saham yaitu UNTR, SMCB, ASII, INDF, dan juga BBRI ternyata lebih menguntungkan. Nah, portofolio 5 saham ini kemudian diotak-atik lagi oleh penulis, diotak-atik komposisinya, persentasenya biar dapat yang paling optimal seperti itu. Dan dari hasil otak-atik itu bisa 120 kombinasi yang dicoba. Nah, dari hasil otak-atik itu ditemukanlah 3 jenis portofolio optimal yang bisa dipilih investor tergantung dengan resiko yang ingin dipilih, yang beraninya gimana sih itu ya. Yaitu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama yang memberikan return paling tinggi. Nah, ini sangat cocok untuk investor yang agresif nih, yang pengen cepat-cepat dengan tidak memperdulikan risikonya ya. Jadi yang penting returnnya tinggi, ya udah gas. Itu bisa nanti kombinasikan lagi di portofolio yang kedua. Kemudian yang selanjutnya yang resikonya paling kecil. Ini cocok untuk investor defensif atau konservatif. Nah, ini dikategorikan di portofolio 29. Jenis ketiga yang portofolio optimal yang sudah diidentifikasi itu yang memiliki CV paling kecil. Nah, di sini maksudnya ini yang paling efisien dan pas buat investor yang seimbang atau yang lumayan agresif. Jadi untuk yang pilihan ketiga ini ada di tengah-tengah gitu. Dia agresif iya, defensif juga iya gitu. Kemudian hasil penelitian yang keempat, yaitu saham yang paling menguntungkan nih menurut penulis ini sudah disimpulkan terdapat 5 menurut peneliti dari metode-metode yang sudah diterapkan, yaitu UNTR, SMCB, ASII, INDF, dan juga BBRI. Nah, kemudian penerapan hasilnya dalam situasi investasi dunia nyata menurut saya, apakah ini bisa diterapin nggak sih di investasi di dunia nyata? Itu menurut saya sangat bisa, karena hasil penelitian ini kan sudah menggunakan berbagai macam model gitu ya, sudah sangat aplikatif, terutama untuk investor yang mau memilih saham di pasar sekunder, yaitu maksudnya pasar saham diperjualbelikan setelah IPO. Nah, kemudian 5 saham yang sudah disimpulkan tadi bisa jadi pilihan awal yang bagus karena sudah melewati seleksi dengan metode yang terukur. Nah, kenapa sih kok bisa gitu? Karena model CAPM dan Markowitz itu udah istilahnya fundamentalnya gitu loh terkait penilaian saham dan sudah sering dipakai oleh profesional. Dan mereka memberi gambaran kuantitatif tentang saham mana nih yang efisien dan cara nyusun portofolionya biar optimal. Jadi dengan 2 metode tadi itu udah sangat seimbang gitu lah antara return dan juga risk yang ingin dipilih. Nah, tapi tetap ada catatan, data yang dipakai kan udah lama ya, yaitu 2009, berapa tahun yang lalu tuh, 15 tahun yang laluan sampai dengan 2011. Nah, di dunia nyata saat ini kondisi pasar kan udah berbeda jauh ya. Jadi investor juga tetap harus mempertimbangkan kondisi mikroekonominya saat ini gitu. Bisa tadi 5 saham yang diusulkan tadi masuk apa ya?
diperhitungkan lah, tapi tetap lihat kondisi makroekonomi saat ini, resiko pasar terbaru seperti apa, dan juga faktor-faktor global lainnya yang dinamis. Mungkin nggak semua udah pernah terjadi di tahun tersebut dan belum dibahas di penelitian ini. Nah, jadi bisa tuh dengan dasar dua metode ini menggunakan mungkin kepo di saham apa nih yang lagi ngetren, bisa banget diterapkan gitu. Jadi penelitian ini bisa jadi dasar yang kuat, tapi perlu tetap diupdate dengan kondisi terkini seperti itu. Baik, demikianlah hasil pemaparan terkait dengan jurnal yang berusaha saya bedah dan saya kemas dalam bentuk yang bahasa sederhana agar bisa dipahami oleh banyak orang seperti itu, dan semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Apabila terdapat hasil atau perkataan yang memang belum sesuai atau bisa diperbaiki, boleh banget untuk menghubungi saya secara langsung, seperti itu. Baik, demikianlah presentasi terkait bedah jurnal saya pada kesempatan kali ini. Kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.